Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama Liviana Amanda Natalia, yang kedua Natia Salsabila Angelio, yang ketiga Sukma Ayu Arum Lestari, yang keempat Joviva, yang kelima Reza Rozakul Akbar, yang keenam Fajar Maulana Eka Putra, dan yang terakhir Farida Atal Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah fisika bangunan yang berjudul Analisis Akustik Ruang pada Hunian Rumah Sederhana. Nah, beberapa alasan kami mendesain rumah yang nantinya kami paparkan adalah yang pertama, rumah merupakan hunian dasar manusia, yang mana pada rumah dibutuhkan kenyamanan dikarenakan berpengaruh terhadap produktivitas penghuni. Pada umumnya, kenyamanan rumah meliputi isolasi termal, absorpsi ruangan, pencahayaan, dan ventilasi. Baik, selanjutnya adalah penampilan desain dari rumah yang akan kami analisis. Berikut ini adalah desain dari tampak depan, kemudian berikut ini adalah desain dari tampak belakang. Next, dan ini adalah desain dari tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Kemudian juga ini adalah desain dari tapak atas. Dan ini adalah desain denah, jadi denah dua dimensi dari rumah yang kami desain. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu mengenai isolasi termal. Isolasi termal merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi aliran panas atau mencegah kehilangan panas dari sistem atau area tertentu dalam bangunan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga suhu konstan di dalam ruangan atau area yang diisolasi guna menjaga kenyamanan termal, serta mengurangi konsumsi energinya untuk pemanasan dan pendinginan. Pada rumah yang kami bangun, terdapat tiga komponen yang mempengaruhi isolasi termal, yaitu yang pertama pada dinding, pada atap, dan juga pada lantai. Nah, untuk dinding sendiri, kami menggunakan tiga komponen utama, yaitu semen plaster, insulasi EPS, dan juga bata merah. Yang mana semen plaster disusun dengan ketebalan 12,50 mm, insulasi EPS dengan ketebalan 50 mm, serta bata merah dengan ketebalan 230 mm. Dan juga semen plaster yang bagian dalam besar 12,50 mm. Nah, untuk material tadi disusun secara sandwich untuk kerangka dinding bagian luar dengan total ketebalan sebesar 30,5 cm. Sedangkan untuk kerangka bagian dalam tidak menggunakan insulasi EPS, sehingga total ketebalannya yaitu 25,5 cm. Nah, untuk isolasi thermal per material yaitu untuk semen 0,721 watt per meter Kelvin, untuk bata merah 0,811 watt per meter Kelvin, dan untuk insulasi EPS sebesar 0,035 watt per meter Kelvin. Nah, untuk spesifikasi thermal dinding, yang pertama yaitu resistansi thermal yang sebesar 1,923 meter persegi Kelvin per watt, time lag-nya yaitu 12,275 jam, incremental faktornya yaitu sebesar 0,009 atau sebesar 0,9%. Sedangkan heat transfer untuk output-nya yaitu 18,63 watt per meter persegi per Kelvin. Dan untuk heat transfer inside-nya yaitu sebesar 9,36 watt per meter persegi per Kelvin. Untuk selanjutnya yaitu uh, isolasi termal pada atap. Pada atap sendiri kita menggunakan poliestirena dan spesifikasi gipsum sebagai plafon. Untuk poliestirena sendiri memiliki ketebalan 7,5 cm dengan nilai konduktivitas poliestirena 0,039 watt per meter Kelvin dengan nilai resistansi poliestirena 1,923 meter Kelvin per watt. Digunakan poliestirena karena menunjukkan kemampuan isolasi panas yang sangat baik untuk atap karena rendahnya laju perpindahan panas. Untuk selanjutnya yaitu untuk isolasi termal lantai menggunakan keramik dan semen. Keramik di sini menggunakan keramik dengan berbahan dasar kasar dengan ketebalan 0,77 cm dengan nilai konduktivitas termalnya 0,42 watt per meter Kelvin dengan ketahanan termal 16,04 kali 10 pangkat min 3 watt per Kelvin. Semen sendiri digunakan dengan ketebalan 2,23 cm sebagai perekat yang memiliki sedikit konduktivitas lebih tinggi yaitu 0,721 watt per meter per Kelvin.
Selanjutnya adalah absorpsi suara. Absorpsi suara adalah proses penyerapan energi suara oleh bahan tertentu untuk mengurangi pantulan suara di dalam ruang. Ketika gelombang suara bertabrakan dengan permukaan, sebagian energi akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan diserap atau ditransmisikan ke bahan absorber. Tujuannya adalah untuk mengurangi gema dan kebisingan serta meningkatkan kualitas akustik di dalam ruang. Lalu, tingkat bunyi yang dianjurkan oleh SNI adalah ruang tamu sekitar 30-35 desibel, ruang keluarga 40-55 desibel, ruang makan 40-45 desibel, dapur 45-55 desibel, ruang tidur atau kamar tidur 30-40 desibel, dan kamar mandi sekitar 40-55 desibel. Namun, kondisi rumah yang kami buat itu adalah eh, ruang tamu menyambung dengan ruang keluarga, lalu disekat rak yang menyambung dengan ruang makan dan dapur. Sehingga tingkat bunyi untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur menjadi 40 sampai 55 desibel jika dirata-ratakan. Selanjutnya adalah dinding. Kami memakai ketebalan dinding 30,5 cm pada dinding luar dan 25,5 cm pada dinding dalam dengan koefisien absorpsi pada material-material penyusunnya adalah semen 0,09, bata merah 0,04, dan EPS insulation 0,4. Dengan ketebalan dinding tersebut, noise reduction-nya dapat sekitar 40-45 desibel untuk ketebalan dinding 30,5 cm, yang merupakan ini adalah tebal dinding luar, dan untuk dinding dalam 25 cm sekitar 30-35 desibel. Nah, karena eh, rumah yang kami buat tujuannya adalah untuk rumah hunian saja, sehingga tidak perlu ditambahkan bahan absorber lainnya. Selanjutnya adalah atap. Di sini atap yang digunakan berbahan polistirena dan gypsum board, di mana polistirena sendiri memiliki koefisien absorpsi sebesar 0,8, gypsum board memiliki koefisien absorpsi sebesar 0,04. Nah, polistirena sendiri sebagai atap terluar karena memiliki konduktivitas termal dan koefisien absorpsi yang bagus, sehingga tanpa memerlukan bahan absorber suara tambahan pada atap. Selanjutnya ada jendela. Jendela yang dipakai di sini menggunakan bahan kaca, di mana jenis kaca yang digunakan adalah kaca jendela biasa, ketebalan kaca setebal 5 mm, dan koefisien absorpsi dari dari kaca adalah 0,1. Nah, dengan koefisien absorpsi yang kecil tersebut, sebenarnya kaca tidak efektif dalam absorpsi suara. Namun, dengan dinding yang tebal, penyerapan suara dapat lebih dikendalikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencahayaan. Pencahayaan dalam fisika bangunan adalah studi mengenai penggunaan dan pengaturan cahaya dalam ruang bangunan untuk menciptakan kenyamanan visual, menghemat energi, serta memastikan distribusi cahaya yang optimal. Pengertian ini diambil dari sumber buku yang diterbitkan oleh penulis Satwiko Prasasto pada tahun 2009. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pencahayaan alami. Pencahayaan alami pada rumah ini berasal dari cahaya matahari yang masuk melalui ventilasi atau jendela pada ruang tamu dan dua kamar tidur, dengan ventilasi jendela yang menggunakan material kayu dan digabungkan dengan kaca. Sebelumnya, pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang berasal dari alam. Jadi, pencahayaan alami ini tidak berasal dari pencahayaan buatan seperti lampu atau lain sebagainya, melainkan hanya memanfaatkan pencahayaan matahari saja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian pencahayaan alami pada rumah yang kami desain. Di sini kami menggunakan pencahayaan alami dari ventilasi jendela, yaitu pada dua kamar tidur dan juga ruang tamu. Di sini mengenai rinciannya ventilasi jendelanya, di mana materialnya berupa kayu dan juga kaca transparan, di mana densitas kacanya di sini yaitu 2,43 gram per cm kubik. Kemudian viskositas kaca dari kaca yang kami gunakan yaitu 4,5 kali 10 pangkat 7 poise
dengan transmission of light-nya 90% atau kemampuan untuk mentransmisikan cahayanya sebesar 90% dan juga indeks bias kacanya yaitu sebesar 1,52. Di mana sumber ini kami ambil dari MathWeb, di mana MathWeb ini merupakan suatu web yang membahas mengenai berbagai jenis material, kemudian diambil dari jurnal dengan penulis Bara, Dedi, dan juga Nur Hayati pada tahun 2016. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pencahayaan buatan. Jadi di sini pencahayaan buatan diperlukan karena tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pencahayaan alam. Misalnya pada kondisi malam hari di mana cahaya matahari tidak ada, maka yang diperlukan adalah pencahayaan buatan. Next. Nah, di sini ada beberapa istilah dari terkait pencahayaan, yaitu ada tingkat pencahayaan, CRI, dan temperatur warna. Tingkat cahaya atau illuminance, tingkat cahaya mengacu pada jumlah cahaya yang mengenai suatu area permukaan dan diukur dalam satuan lux. Semakin tinggi nilai lux, maka semakin terang area tersebut. Tingkat cahaya penting untuk memastikan kenyamanan visual, misalnya untuk membaca, bekerja, dan aktivitas lainnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu CRI atau Color Rendering Index, yang mana CRI adalah indeks yang menunjukkan kemampuan sumber cahaya untuk menampilkan warna objek secara akurat dibandingkan sumber cahaya alami, misalnya matahari, yang nilainya berkisar dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai CRI, maka semakin baik kualitas warna yang ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah temperatur warna atau color temperature, yang mana mengacu pada kesan warna cahaya yang dihasilkan sumber cahaya dan diukur dalam satuan Kelvin. Nah, dalam tabel berikut ini ditampilkan menurut standar nasional Indonesia SNI 03619/2000 mengenai tingkat cahaya, CRI, dan temperatur warna pada beberapa ruangan umum yang ada di rumah. Next. Nah, pada ruang tamu kami menggunakan merek lampu jenis Panasonic LED dengan tingkat pencahayaan 120 hingga 150 lux dengan temperatur warna 4000 Kelvin, CRI 80%, menggunakan daya 10 watt dengan durasi pemakaian kurang lebih 6 jam per hari. Kemudian ruang makan menggunakan lampu LED dari Philips dengan tingkat pencahayaan 120 hingga 150 lux, temperatur warna berkisar di 6500 Kelvin, CRI 80% dengan daya 80 watt dengan durasi pemakaian kira-kira 4 jam per hari. Kemudian kamar tidur menggunakan lampu Philips LED dengan tingkat pencahayaan 120, temperatur warna yaitu cool white atau 4000 Kelvin dengan CRI 80% dengan daya 7 watt dengan pemakaian berkisar 6 jam per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengaplikasian dari pencahayaan buatan pada beberapa ruangan yang ada di rumah yang kami desain. Yang pertama di sini pada kamar mandi luar kamar. Di kamar mandi luar kamar, kami menggunakan merek lampu Panasonic LED 10 watt dengan tingkat pencahayaannya 250 lux dengan temperatur warnanya yaitu temperatur warna daylight pada besar 6500 Kelvin dengan CRI 80% atau berada pada kategori 1, kemudian dengan menggunakan daya 10 watt dan durasi pemakaian rata-rata jika pada kamar mandi luar kamar ini yaitu selama 2 jam per hari. Maka dapat dihitung untuk konsumsi listriknya sebesar 10 watt dikalikan 2 jam dikalikan 30 hari atau 0,6 kilo kWh per bulannya. Kemudian next, terdapat ruangan kamar mandi dalam kamar, di mana di sini kamar mandi di dalam kamarnya menggunakan merek lampu yang sama dengan kamar mandi di luar kamar, semuanya sama.
Tidak ada perbedaan, hanya saja di sini terdapat perbedaan pada desainnya. Kemudian next, di sini pada ruangan dapur kami menggunakan lampu dengan merek Osram LED stick 8 watt dengan tingkat pencahayaan 250 lux dan temperatur warna daylight pada sebesar 6.500 Kelvin dengan share air 80% atau kategori pertama dengan menggunakan daya 8 watt dengan durasi pemakaian 5 jam per hari dan konsumsi listriknya sebesar 1,2 kWh per bulannya. Next, pada ruangan garasi, di sini kami menggunakan merek lampu Philips LED bulb 5 watt dengan tingkat pencahayaan 60 lux, temperatur warnanya cool white atau sebesar 4.000 Kelvin dengan share airnya 70% atau berada pada kategori 3 dengan daya 5 watt dan durasi pemakaiannya rata-rata selama 1 jam per hari sehingga konsumsi listrik per bulannya dapat dihitung sebesar 0,15 kWh per bulannya. Next, di sini untuk perhitungan konsumsi daya pencahayaan buatan pada rumah ini dapat dikalkulasikan bahwa sahnya pada masing-masing ruangan yaitu teras, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dapur, garasi dalam waktu 1 bulan sebesar 9,6 kWh sehingga dapat dikalikan per 1 kWh-nya yaitu harganya sebesar Rp1.352 sehingga untuk konsumsi pencahayaan buatan pada rumah ini sebesar Rp12.979,2 per bulannya. Baik, selanjutnya adalah bab ventilasi, di mana ventilasi dibagi menjadi dua, yaitu ventilasi alami dan juga ventilasi buatan. Secara sederhananya, ventilasi alami itu tanpa menggunakan bantuan dari alat mekanis, sementara dari ventilasi buatan menggunakan alat mekanis untuk mengatur sirkulasi udara di dalam suatu ruangan. Untuk tujuan dari ventilasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, mengendalikan suhu, serta mengurangi kelembapan dan polutan. Selanjutnya, berikut adalah denah keseluruhan dari rumah yang sudah dirancang dengan ada tanda panah. Yang pertama ini adalah udara masuk dari sirkulasi alami, dari ventilasi alami. Kemudian ada udara keluar dari exhaust fan atau ventilasi buatan. Kemudian di sini ada udara keluar dari 2 exhaust fan dan dari AC bagian luar. Selanjutnya akan dibahas lebih rinci, di mana di ruang tamu dan di ruang TV kami menggunakan kipas dinding, di mana pada ruang tamu dan ruang TV ini digunakan ventilasi semi buatan, di mana ventilasi alami yang terdapat pada bagian sini dan di bagian atas pintu dibantu oleh kipas angin untuk menggerakkan udara, tetapi tidak melibatkan alat penurunan suhu. Kemudian perhitungan konsumsi daya dari ruang tamu dan juga ruang TV, di mana kami menggunakan satu merek kipas yang sama, yaitu kipas Masioan wall fan 18 inch. Dengan penggunaannya itu yaitu 3 jam dengan dalam sebulan dikali dengan 1 kWh-nya, didapatkan bahwa penggunaannya adalah 6.692.000. Kemudian untuk di ruang tamu dengan penggunaannya 1 jam, karena ruang tamu ini termasuk yang paling tidak sering digunakan, jadi penggunaannya hanya 1 jam. Kemudian dalam 1 bulan hanya Rp2.230. Selanjutnya adalah dapur dan ruang makan, di mana dapur dan ruang makan ini kami menggunakan kipas berdiri dan juga 2 exhaust fan sebagai ventilasi buatan. Dari exhaust fan ini, dari exhaust fan ini menunjukkan penyejukan evaporatif, yaitu penyejukan dengan memanfaatkan mekanisme pengurangan panas akibat penguapan air atau zat lainnya saat dilakukannya proses memasak. Kemudian ada perhitungan konsumsi daya untuk di bagian dapur dan ruang makan, di mana untuk di bagian ruang makan sekitar penggunaannya adalah sekitar 3 jam, yaitu 1 bulan adalah Rp6.084. Dan untuk 2 exhaust fan dengan masing-masing 8 inci, yaitu Rp7.300. Kemudian selanjutnya untuk kamar mandi. Di sini kamar mandi kami menggunakan exhaust fan karena berfungsi untuk mengeluarkan udara panas, kelembapan berlebih, dan juga bau yang dihasilkan dari aktivitas dan penggunaan bak mandi, bathtub, dan juga pancuran. Untuk kamar mandi yang pertama kami menggunakan 2 buah exhaust fan, dan kamar mandi yang selanjutnya kami menggunakan 1 exhaust fan. Di mana dengan merek yang sama didapatkan bahwa kamar mandi yang pertama dengan 2 exhaust fan itu pengeluarannya adalah Rp7.300 per bulan.
Dan dengan satu buah exhaust fan adalah Rp3.650 per bulan. Selanjutnya adalah kamar tidur. Di sini kamar tidur kami menggunakan ventilasi buatan yaitu AC atau air conditioner, di mana prinsip utama dari AC adalah mengangkut kalor dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi dalam konteks bangunan, tugas AC adalah mengangkut kelebihan kalor dari ruang ke luar ruang. Kan AC terbagi menjadi dua, yaitu AC bagian dalam dan juga AC bagian luar. Kemudian kami menggunakan masing-masing setengah PK karena ruang yang digunakan itu tidak terlalu besar, jadi tidak perlu menggunakan satu PK yang berlebih. Didapatkan untuk satu bulan di kamar orang tua dengan penggunaan 8 jam adalah Rp97.344 dan juga untuk di kamar anak sekitar Rp121.680.000. Kemudian dengan dilakukan seluruh penotalan dari ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi dan semuanya ditotal bahwa per bulan untuk ventilasi buatannya per bulan adalah Rp252.283. Oke, baik. Setelah saya berakhir, berarti sekian presentasi dari kelompok kami. Saya minta maaf atas segala kurang dan juga lebihnya. Kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.